Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengelolaan bisnis retail, tepatnya di pertemuan ketiga. Kita akan membahas di poin KD 3.2 dan 4.2 mengenai menganalisis manajemen bisnis retail dan melakukan manajemen bisnis retail. Konsep manajemen bisnis retail. Jadi pengertian manajemen bisnis retail. Manajemen sendiri itu diartikan merupakan seni melaksanakan atau seni mengatur. Untuk bisnis sendiri adalah suatu kegiatan usaha menjual produk maupun jasa untuk menghasilkan sesuatu. Itu pengertian dari manajemen ataupun pengertian dari bisnis. Untuk pengertian manajemen bisnis retail adalah secara umum segala cara pengaturan secara menyeluruh untuk menjalankan usaha bisnis retail secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan. Jadi yang berhubungan dengan bagaimana seseorang itu bisa mengelola atau mengatur usaha bisnis retailnya itu dari segi manajemen. Terus kemudian ya, manajemen bisnis retail itu memiliki fungsi. Ya, fungsi manajemen bisnis retail. Fungsi manajemen bisnis retail itu sendiri merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi elemen-elemen dasar yang ada di dalam manajemen bisnis retail itu merupakan acuan atau patokan pedoman bagi seorang manajer untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Kalau menurut Henry Fayol mengemukakan 5 fungsi manajemen, yaitu yang pertama merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Tapi pada saat ini kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 3 fungsi. Yang pertama, fungsi manajemen yaitu adalah perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan itu menentukan tujuan usaha secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian itu merupakan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan kecil dan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus bertanggung jawab, dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga merupakan pengarahan. Pengarahan itu adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Jadi fungsi manajemen itu untuk saat ini diringkas menjadi 3. Ada tahap perencanaan, ada tahap pengorganisasian, dan ada tahap pengarahan. Itu yang dipakai oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya sebagai si pengatur atau yang merencanakan. Terus kemudian selain ada fungsi manajemen, ada prinsip manajemen bisnis retail. Jadi dalam menjalankan bisnis retail ada prinsip umum yang harus dan perlu diperhatikan, dan ini bisa dijadikan dasar agar sebuah kegiatan manajemen itu bisa berhasil. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga ada disiplin, terus kemudian ada kesatuan pengarahan, yang kelima pemusatan, yang keenam hierarki, yang ketujuh penggajian pegawai, kedelapan ketertiban, 9 keadilan dan kejujuran, 10 stabilitas kondisi karyawan, 11 prakarsa, dan 12 semangat kesatuan dan semangat para karyawan retail. Itu merupakan prinsip umum yang perlu diperhatikan agar supaya kegiatan manajemen itu bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Jadi seorang manajer itu harus membagi
suatu pekerjaan kepada setiap unsur atau orang yang ada di dalam kegiatan usaha tersebut, agar supaya kegiatan besar itu bisa menjadi kegiatan kecil. Selain itu, perlu memberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga, ya, itu harus menanamkan sikap disiplin. Kalau sudah disiplin, pasti akan timbul rasa loyalitas dan profesionalitas bagi para pekerja. Terus kemudian ada kesatuan pengarahan. Jadi pengarahannya itu perlu satu, tidak ada lebih dari satu pengarahan, karena nanti akan menimbulkan perintah yang korak-karik atau tidak satu tujuan. Terus kemudian ada pemusatan, hierarki, pembagian pegawai dan lain sebagainya. Itu merupakan prinsip manajemen bisnis retail. Terus kemudian ada manajemen pemasaran bisnis retail. Jadi keberhasilan manajemen pemasaran bisa menjadi kunci kesuksesan suatu bisnis retail. Jadi perlu yang namanya melakukan kegiatan manajemen pemasaran untuk ingin mensukseskan bisnis retailnya tersebut. Jadi kalau manajemen pemasaran itu tidak lepas dari yang namanya bauran pemasaran yang biasa dikenal dengan istilah 4P, product, price, promotion, dan pledge. Tetapi dengan berkembangnya zaman, terus kemudian dengan perkembangan perilaku konsumen untuk jasa terutama itu dikenal dengan 7P, ada tambahan, people, proses, dan physical evidence. Terus yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia atau personalia dalam bisnis retail. Jadi retail itu adalah sebuah unit bisnis yang tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya manusia, para pekerjanya, orangnya. Jadi SDM yang berkualitas atau profesional itu sangat penting dalam bisnis yang kita jalani atau bisnis retail, karena SDM yang baik itu akan menyukseskan usaha bisnis retail tersebut. Kalau kebalikannya, kalau misalkan SDM-nya tidak berkualitas, tidak profesional, itu sebaliknya akan menghasilkan kebangkrutan. Mungkin itu penjelasan saya mengenai manajemen bisnis retail untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.